Selamat pagi saudara-saudara kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini, hidup di tengah godaan. Sabda Tuhan hari ini dalam Injil sangat relevan untuk kita renungkan dan pecahkan, yaitu tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Selain memohon kepada Tuhan, yang tidak kalah pentingnya adalah kesediaan keluarga agar memberikan anaknya untuk bekerja di ladang Tuhan. Sebab imam dan mereka yang terpanggil dalam hidup bakti berasal dari keluarga. Itu berarti masing-masing keluarga Katolik perlu mempunyai kesadaran untuk menciptakan suasana yang baik demi tumbuhnya benih panggilan dalam hati anak-anaknya. Hari ini Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua mewartakan keselamatan Tuhan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Pergi dengan cara berdua-dua adalah ungkapan kemampuan bekerja sama dan hidup dalam persaudaraan di antara para pekerja Tuhan. Mereka harus menjadi contoh yang konkret lebih dahulu menghidupi kerajaan Allah itu, sehingga kesaksian mereka menjadi sebuah pewartaan yang hidup dan nyata. Menjadi pewarta sabda Allah tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak cobaan dan penderitaan. Butuh pribadi yang berkomitmen dan sikap integritas tinggi untuk menjalankan tugas yang luhur dan penuh optimis serta sukacita. Saudara terkasih, hari ini gereja merayakan Santo Timotius dan Santo Titus. Mereka adalah murid sekaligus rekan seperjalanan dan seperjuangan Rasul Paulus. Timotius berasal dari keluarga campuran. Ayahnya masih kafir, sementara ibunya orang Yahudi. Sementara Titus berasal dari Yunani dan belum mengenal Yesus. Paulus dalam perjalanan kerasulannya menemukan mereka itu karena bakat, kecerdasan, kesungguhan, dan sangat pantang mundur. Keduanya dijadikan murid Paulus dan kelak setelah dibaptis, mereka adalah orang-orang kepercayaan yang setia pada panggilan kerasulan. Paulus memanggil Timotius dengan sebutan anak yang terkasih, dan Titus dengan sebutan anakku yang sejati. Kelak, Timotius diangkat menjadi uskup di Efesus pada tahun 97 karena menolak menghadiri upacara penyembahan berhala. Ia disiksa dan dihukum rajam sampai mati. Sedangkan Titus diangkat sebagai uskup di Kreta sampai usianya lebih dari 90 tahun. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.